Mungkin dalam sebuah momen hidup, khususnya ketika Anda menghadapi masalah hidup yang sangat pelik, tanpa sadar Anda kemudian berkata, seandainya saat itu, nenek moyangku Nabi Adam dan Siti Hawa tidak memakan buah khuldi itu, mungkin aku, keluargaku, dan semua keturunanku sudah kekal bahagia di surga. Atau keluhan lain dalam bentuk ungkapan, kita hanyalah hamba-hamba Allah yang terpaksa perbuatannya karena sudah ditakdirkan demikian. Ternyata keluhan atau protes ini secara tersirat juga pernah dilontarkan Nabi Musa alaihissalam, langsung kepada Nabi Adam alaihissalam. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Semoga tercerahkan. Kisah ini hanya bisa diketahui melalui wahyu, karena ia berbicara tentang pertemuan yang tidak disaksikan oleh manusia. Pertemuan Nabi Adam dengan Nabi Musa ini terwujud atas dasar permintaan dari Nabi Musa. Kita tidak tahu bagaimana hal ini terwujud, akan tetapi kita yakin bahwa ia terjadi karena berita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pastilah benar, tulis Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, guru besar Universitas Islam Yordania, dalam kisah-kisah sahih dalam Al-Quran dan Sunnah. Pertemuan seperti ini terjadi manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi dan rasul di malam Isra, dan beliau salat berjamaah dengan mereka sebagai imam di Masjid Al-Aqsa. Dan pada saat Miraj ke langit, beliau berbincang dengan sebagian dari mereka. Tujuan Nabi Musa dalam pertemuan itu adalah untuk berbincang-bincang langsung dengan Nabi Adam dan menyalahkannya, karena Nabi Adam telah mengeluarkan dirinya dan anak cucunya dari surga, lantaran dosa yang dilakukannya. Akan tetapi pada saat itu, Nabi Adam mengemukakan alasan yang membuat Nabi Musa terdiam. Alasan mendasar protes Nabi Musa alaihissalam adalah, seandainya Nabi Adam tidak melakukan dosa itu, maka anak cucunya tidak akan bersusah payah, berlelah-lelah, dan depresi menghadapi masalah hidup dunia. Tidak perlu susah mencari makan dan berbagai kesulitan hidup lainnya. Nabi Musa bahkan mencontohkan dirinya sendiri. Bagaimana ia telah merasakan kejaran dari Firaun dan bala tentaranya. Dia kabur dari Mesir ke Madian setelah membunuh laki-laki Kipti. Di Madian, Musa menggembala kambing selama 8-10 tahun. Dan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi rasul, Nabi Musa menghadapi Firaun. Nabi Musa dibuat lelah dengan kebengalan dan pembangkangan Bani Israel. Dari titik inilah mungkin di suatu waktu, terbetik di pikiran Nabi Musa bahwa penyebab kelelahan ini adalah Nabi Adam alaihissalam, yang telah mengeluarkan dirinya dan anak cucunya dari surga. Manakala Adam durhaka kepada Tuhannya dengan memakan pohon terlarang, maka Allah menurunkannya dari rumah kekekalan ke rumah kelelahan, dan manusia tidak mungkin hidup kecuali dengan perjuangan yang berat. Oleh karena itu, ketika Musa bertemu dengan bapaknya, Adam, dia mencelanya atas perbuatannya itu. Dalam perbincangan tersebut, Musa mengingatkan Adam akan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadanya, di mana Allah menciptakannya dengan tangannya, sementara makhluk yang lain diciptakan dengan kata kun. Allah meniupkan ruhnya padanya, menyuruh para malaikat bersujud kepadanya, mengizinkannya tinggal di surga, dan barang siapa diberi kemuliaan itu oleh Allah, maka tidak sepantasnya ia tidak mendurhakainya, dengan melakukan tindakan ceroboh seperti itu. Adam merespon celaan Musa dengan celaan juga. Adam membantah ucapan Musa. Dia mengingkari Musa. Bagaimana sikap menyalahkan ini bisa keluar dari orang seperti Musa? Adam menyebutkan keutamaan Musa yang diberikan Allah kepadanya. Adam berkata kepada Musa, "Kamu Musa yang telah diangkat oleh Allah dengan risalah dan kalamnya. Dia memberimu lauh yang berisi penjelasan tentang segala sesuatu. Dia mendekatkanmu kepadanya ketika kamu bermunajat. Berapa lama kamu mendapati Allah menulis Taurat sebelum aku diciptakan?" Musa menjawab, 40 tahun. Adam bertanya kembali, "Apakah kamu mendapati aku durhaka kepada Tuhanku, maka aku sesat?" Musa menjawab, "Ya." Lalu Adam berkata, "Apakah kamu menyalahkanku hanya karena satu perbuatan yang aku lakukan, di mana itu telah ditakdirkan oleh Allah atasku,
40 tahun sebelum aku diciptakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan bahwa Adam mengungguli ucapan Musa. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana bisa itu? Bagaimana Adam unggul dalam argumennya? Jawabannya adalah karena dikeluarkannya Adam dari surga, bukan sesuatu yang ia sendiri kehendaki, namun sudah menjadi takdir ketetapan Allah. Sesuatu yang hanya Allah yang Maha Perkasa ketahui dan bersifat tak terbantahkan. Kisah ini berdasar hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, dalam kitab Ahadisil Anbiya, bab wafat Musa, 6/440, nomor 3407. Hadis ini membantah para pendusta takdir di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hadis ini menetapkan takdir terdahulu, dan dalil-dalil yang menetapkan takdir adalah dalil-dalil yang ketetapannya pasti, dan dalalahnya juga pasti, maka tidak ada peluang untuk mendustakan dan mengingkari takdir. Barang siapa mendustakannya, maka dia tidak mengerti permasalahan yang sebenarnya. Hadis ini dicatut oleh kelompok Jabariyah, di mana kata mereka, seorang hamba Allah adalah orang yang terpaksa dalam perbuatannya. Manusia mutlak hanya terikat takdir. Padahal, hadis ini tidak menunjukkan hal itu. Adam tidak membantah Musa dengan cara lain, selain menegaskan bahwa itu semua adalah ketetapan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Perkasa dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikianlah kisah ini, semoga mendapat hikmah untuk kebaikan. Saudaraku sekalian, terima kasih telah menonton dan mendukung syiar Islam ini. Kami doakan semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah dengan umur dan iman yang terpelihara, rezeki yang barokah, kesehatan yang terjaga, serta kelak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang Allah ridhoi. Amin.